Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Paulus Thanos, tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang berstatus buron sejak Oktober 2021 di Singapura. Saat ini KPK tengah berkoordinasi untuk melakukan pemulangan kembali Paulus Thanos ke Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto belum memberi penjelasan secara rinci mengenai penangkapan Paulus Thanos di Singapura. Ia meminta dukungan publik untuk kelancaran proses ekstradisi atau pemulangan Paulus Thanos kembali ke Indonesia setelah berkoordinasi dengan pihak otoritas di Singapura selesai dilakukan. Paulus Thanos ditetapkan jadi tersangka oleh KPK pada 13 Agustus 2019. Namun 19 Oktober 2019 ia menghilang dan namanya masuk dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Paulus Thanos jadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek IKTP yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Singapura itu rumah tinggal atau bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak-pihak yang terkait semuanya ya. Ya enggak, saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar. Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjut. Ada target nggak Pak? Kapan dipulangkan? Ya, kapan akan Tunggu saja Pak? semuanya ya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan proses ekstradisi atau pemulangan buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk Paulus Thanos dari Singapura dapat berlangsung 1 hingga 2 hari. Bisa pengadilan di Singapura menyatakan dokumen yang diajukan ke pihak Indonesia sudah lengkap, maka ekstradisi Paulus Thanos akan segera diproses. Semua bisa sehari, bisa 2 hari, tergantung kelengkapan dokumennya. Karena kan itu permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap, ya pasti akan diproses. Pak, ini Pak. Paulus Thanos alias Tian Po Jin adalah buron dalam kasus korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk tahun 2011 hingga 2012 pada Kemendagri. Thanos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya pada 2019. Thanos menjadi salah satu tersangka kunci dalam kasus korupsi IKTP ini sebab perusahaan miliknya mendapat proyek besar terkait IKTP. PT Sandipala Arta Putra sendiri diduga mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek IKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Untuk mengetahui perkembangan penangkapan buron Paulus Thanos, saat ini sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Yohan Bagja. Alva, selamat petang. Jadi bagaimana perkembangan pemulangan buron kasus korupsi IKTP ini, Paulus Thanos? Selamat petang, Cindy dan juga saudara. Sampai saat ini nampaknya proses ekstradisi dari tersangka kasus IKTP atau korupsi IKTP Paulus Thanos masih di tahap kelengkapan atau melengkapi data-data ekstradisi. Kalau kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebutkan bahwa permohonan ekstradisi ini sudah dikeluarkan atau diajukan oleh Kejaksaan Agung. Saat ini Kementerian Hukum masih menantikan 2-3 dokumen yang harus dilengkapi oleh Kejaksaan Agung maupun oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk kemudian bisa memproses ekstradisi tersebut dan mengajukannya dari pemerintahan Indonesia ke pengadilan di Singapura. Nantinya menurut Supratman Andi Aktas ini membutuhkan waktu 1-2 hari, tetapi ini tergantung dari keputusan dari pengadilan Singapura karena proses ekstradisi ini merupakan proses kesepakatan dari 2 negara untuk kemudian bisa memulangkan atau kemudian memutasi salah seorang tersangka yang berada di negara lain. Nah, hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika yang menyebutkan memang prosesnya saat ini masih dalam melengkapi dokumen di Kementerian Hukum. Dan hal tersebut tadi disampaikan oleh Tessa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut pernyataan lebih lengkapnya. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut.
Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Dalam waktu dekat, proses ekstradisi dari Paulus Thanos harapannya bisa langsung segera dilakukan walaupun ia sudah menjadi buron sejak tahun 2021 lalu. Cindy dan juga saudara, banyak sekali kendala yang harus dihadapi KPK dalam melakukan ekstradisi. Mulai dari terlambatnya kemunculan red notice, kemudian perubahan identitas dari Paulus Thanos itu sendiri, dan saat ini sampai pada penangkapan Paulus Thanos di Singapura. Kita menantikan bersama seperti apa keputusan dari pengadilan Singapura. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas laporan Anda.